Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di Dunia Tani. Oke, sahabat tani, untuk video kali ini Dunia Tani akan bawa teman-teman untuk panen sawi, teman-teman ya. Oke, sebelumnya gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Sawinya ini bisa lebar-lebar seperti daun tembakau. Pertanyaannya itu begini teman-teman. Gimana cara tanamnya Pak? Apa rahasianya supaya daunnya seperti itu subur sekali, gitu kan? Nah, rahasianya adalah simple. Ya, jadi rahasianya simple teman-teman ya. Bahannya tuh melimpah di sekitar kita. Seperti apa bahannya? Ya seperti gulma, sisa-sisa panen ini teman-teman. Itu saya kumpulkan, saya rendam dengan air. Itu saja menjadi pupuk. Jadi pupuknya tidak menggunakan pupuk kimia ya, menggunakan pupuk organik. Bisa dilihat ya, sawinya itu lebar-lebar. Nah, untuk umurnya berapa Pak sawi ini? Jadi sawi ini umurnya itu 28 hari teman-teman, tidak sampai 30 ya, itu tidak. Karena saya melihat di video teman-teman, kreator teman-teman itu ada yang umur 30 hari itu masih kecil, tidak bisa tumbuh lagi, sudah segitu mentok. Padahal itu menggunakan pupuk kimia ya. Kalau ini menggunakan pupuk organik. Nah, jadi permasalahannya muncul teman-teman, kenapa kok tidak bisa besar lagi padahal sudah umur 30. Yang saya lihat, saya berkomentar di salah satu videonya itu adalah menggunakan pupuk nitrogen. Nah, pupuk nitrogen ini memang menghijaukan daun teman-teman ya. Yang belum tahu, untuk pupuk nitrogen itu fungsinya apa? Itu menghijaukan daun dan biasanya akan cepat tumbuh itu. Tapi kenapa ini kok tidak bisa cepat tumbuh? Nah, saya gali-gali ternyata tanahnya keras. Ya, untuk tanaman holtiku ini ya, holti teman-teman ya, itu membutuhkan tanah yang sangat gembur. Ya, karena apa? Akarnya itu akar serabut. Seperti yang saya bilang di video, salah satu video Dunia Tani ada kan ya, itu kalau akar serabut itu tidak bisa menembus tidak bisa menembus tanah yang keras, jadi harus tanahnya gembur teman-teman. Nah, Dunia Tani di belakang rumah ini tanahnya memang gembur teman-teman ya, ditambah lagi dengan nutrisinya cukup, unsur haranya cukup dari pupuk-pupuk organik gitu yang dibikin sendiri. Nah, untuk sumber kalium, karena sawi ini biasanya kan besar ya teman-teman, untuk mengonsumsi kaliumnya itu menggunakan abu dapur saya ya. Jadi saya ini menggunakan abu dapur, boleh abu bakaran kayu, abu terserah abu ya teman, yang penting abu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, dan di salah satu video Dunia Tani ada yang berkomentar, Pak gimana caranya tanam bawang merah sampai bisa panen seperti itu, kok saya menanam itu gagal terus. Nah, perlu diketahui ya, untuk bawang merah, sebelum kita menanam bawang merah, pastikan dulu bibitnya itu bagus teman-teman ya. Meskipun itu dari bibit dapur, kita bisa memilih bibit yang bagus. Bibitnya yang bagus gimana Pak? Yang kelihatan segar, merahnya tuh merah banget teman-teman ya, dan besar. Nah, sebelum kita ini tanam itu ada caranya teman-teman ya. Kalau biasanya teman-teman tuh langsung ditanam gitu kan, ya memang bisa tumbuh tapi biasanya tidak bisa sampai panen. Umur berapa hari itu sudah terkena moler itu ya teman-teman. Nah, Dunia Tani di sini juga menanam teman-teman, baru saja menanam bawang merah. Itu ya, gimana perkembangannya ya ikuti saja video Dunia Tani agar tahu update-nya gimana. Nah, untuk tanaman kangkung sudah saya update ya teman-teman ya. Sudah saya buktikan kalau kita bisa tanam kangkung tanpa pupuk kimia ya. Tanpa menggunakan mulsa plastik bisa ya, menggunakan mulsa dari gulma. Tuh. Nah, ini adalah bawang merahnya teman-teman. Saya tanam, barusan saya tanam. Nanti gimana ya teman-teman ya, saya akan kasih update teman-teman. Oke, karena waktu sudah sore ya kemarin, jadi sini lanjut di hari kedua teman-teman ya. Kita habis capek kerja, lihat tanaman itu terasa segar lagi teman-teman. Tuh, kita lihat-lihat, daun bawangnya pun sangat besar-besar ya. Ini cukup menggunakan gulma seperti balagasida sebagai mulsanya. Nah, untuk gulma-gulma lainnya itu diolah menjadi pupuk. Tuh. Dan ini kemarin itu habis hujan deras teman-teman, satu hari itu hujan terus full ya.
mudah-mudahan tidak ada hamanya ya. Biasanya kalau habis kemarau langsung hujan itu biasanya ada ulatnya teman-teman ya, ulat maupun belalang. Tapi mudah-mudahan tidak ada di sini teman-teman ya. Dan ini adalah yang saya pegang, itu adalah bibit sawi yang saya kembangkan sendiri. Gimana juga nanti akan saya update teman-teman ya, saya kasih tunjuk pada teman-teman gimana hasilnya. Oke, kita lanjut lagi di pembahasan tadi bawang merah ya. Nyampe mana tadi teman-teman ya? Nyampe bibit. Oke, bibit yang unggul. Jadi untuk bibit dari dapur kita tidak bisa langsung menanamnya, lalui proses dulu teman-teman ya, seperti kita jemur agar apa, agar bakteri-bakteri jahat itu mati dulu ya. Kalau sudah kita jemur kering, jangan sampai kering banget, kita bisa taruh di lingkungan yang gelap. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menumbuhkan akar ya teman-teman ya. Kalau sudah tumbuh akarnya itu bisa kita tanam. Tuh. Oke, prosesnya berapa hari Pak? Nah, prosesnya itu biasanya sampai 2-3 hari untuk menumbuhkan akarnya di fase penggelapan itu teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat video kali ini. Hanya itu yang saya bagikan dan bisa menginspirasi teman-teman maupun sahabat-sahabat tani, terutama di warga perkotaan ya, yang mempunyai lahan perkarangan belum dimanfaatkan, monggo mulai sekarang dimanfaatkan karena banyak sekali keuntungannya ya. Ini contohnya saya menanam di perkarangan belakang rumah, sedikit saja itu ada yang beli teman-teman ya. Entah itu 10.000, 20.000 itu ada yang beli sawinya. Oke. Dan sangat subur sekali ya sawinya teman-teman ya. Metodenya sudah saya kasih tunjuk, boleh dicari nanti videonya, ada di link deskripsi teman-teman ya. Oke. Nah, jadi itu ya untuk masalah bawang merah sudah saya bahas. Semoga yang ingin menanam bawang merah ya sudah mengerti ya metodenya, prosesnya gimana untuk cara penanaman agar bisa menjadi sampai panen itu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton video Dunia Tani. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman maupun sahabat tani ya. Jadi itu yang saya bagikan, ini adalah pengalaman saya teman-teman. Saya tidak mengguru ya, melainkan ini adalah pengalaman. Nah, jadi aktivitas saya selain bekerja juga saya bercocok tanam di perkarangan belakang rumah itu ya. Ada manfaatnya, ada untungnya teman-teman ya. Nah, manfaatnya apa? Ya kita bisa menghemat beli sayur. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada yang beli ya kita terima karena itu rezeki teman-teman ya. Oke. Itu saja yang saya bagikan ya untuk video-video sebelumnya, itu sudah saya bagikan semua cara tip-tipnya untuk menanam secara organik, dari awal pengolahan lahan, pengolahan tanahnya gimana ya, untuk menghilangkan residu kimianya gimana, sudah saya bagikan pada teman-teman. Oke, jadi banyak sekali yang saya pelajari di dunia pertanian teman-teman ya, meskipun itu tidak skala besar, nanti kedepannya juga akan saya kembangkan di skala besar juga teman-teman ya. Ini hanya pembelajaran, ini riset ya, seperti tanaman sawi ini ya, saya kembangkan bibitnya itu coba pakai riset. Karena ada yang bilang kalau bibit F1 kalau kita tanam itu sudah menjadi jelek. Nah, di sini saya buktikan juga teman-teman ya. Karena apa? Kalau menurut saya bibit itu tergantung dari kualitas tanamannya juga teman-teman. Kalau tanamannya bagus, subur, besar, itu pasti untuk keturunannya itu juga akan bagus juga teman-teman. Itu menurut logika saya ya. Tuh, oke. Jadi ini saja saya bagikan, semoga bermanfaat teman-teman ya, dan bisa menginspirasi teman-teman. Sekali lagi saya berterima kasih sudah menonton video Dunia Tani ya. Ini aktivitas saya teman-teman. Jadi bibit sawi ini nanti akan saya jemur supaya apa? Supaya kering teman-teman. Nanti akan saya simpan ya. Dengan abu bakaran kayu itu saya campur supaya apa? Awet teman-teman ya, tidak terkena jamur itu ya. Oke, saya kasih tunjuk, ini adalah bibitnya teman-teman ya. Nah, seperti ini bibit sawinya, dan ini bibit cabai organik juga saya kembangkan ya, sedikit saja sebagai simpel juga teman-teman. Dan ini bibitnya sawinya tuh ya, bisa dilihat ya. Nah, nanti perkembangannya gimana, ikuti saja video Dunia Tani ya. Nah, ini daun bawangnya dan sawinya yang baru saya tanam, itu umurnya kurang lebih
Untuk sawinya ini 14 hari yang sebelah sini teman-teman. Yang tadi sudah 28. Nah, ini bibit yang saya tanam bawang merahnya ya. Seperti ini saya kasih gulma. Oke, itu saja saya bagikan. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dan saya akhiri video kali ini. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, bisa menginspirasi teman-teman maupun sahabat tani ya. Dari saya, salam petani cerdas luar biasa. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai ya. Semoga mendapat ilmunya teman-teman ya.